Lencana Insinyur Jiwa kelas 2 bab 47 Douluo Dalus Sol Len 2. Guru Zhou akan datang, teriak Xiao Xiao. Ketika Cao Jinxuan dan Zhou Shichen mendengar ini, mereka langsung menjadi takut. Mereka berdua menggigil, lalu dengan cepat kembali ke tempat duduk mereka dan dengan cepat duduk. Namun, tidak diketahui apakah Xiao Xiao benar-benar mendapatkan kemampuan untuk melihat masa depan. Seperti sebelum ia sempat mengolok-olok mereka, Zhou Yi benar-benar berjalan ke ruangan. Zhou Shichen dan Cao Jinxuan tidak bisa membantu tetapi berbalik ke arah Xiao Xiao dan mengacungkan jempolnya. Ini, Xiao Xiao, yang hanya bermaksud menggoda mereka, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Zhou Yi berjalan mengenakan topeng yang selalu dia kenakan, menunjukkan ekspresi yang sama. Dia menyapu kamar dengan tatapan dinginnya. Lupakan siswa, bahkan guru Wang Yan merasa merinding. Wang Yan dengan cepat berjalan ke Zhou Yi dan berbisik, "Guru Zhou, Huo Yuhao datang hari ini." Zhou Yi melirik Huo Yuhao, lalu berbisik, "Guru Wang, menurutmu apa yang harus kita lakukan?" Dia secara alami tidak akan mengakui kenyataan bahwa dia sudah tahu apa yang sedang terjadi. Wang Yan mengerutkan kening dan menjawab, "Beberapa orang sudah tahu bahwa Huo Yuhao tidak ada di sini kemarin." Pada saat yang sama, kelompok Huo Yuhao memiliki bentrokan verbal dengan kelompok Dai Huabin pagi ini. Pada titik ini, tidak mungkin bagi kita untuk menutupi ini. Kita hanya harus memikul tanggung jawab untuk itu. Kami berdua hanya harus bekerja bersama. Bagaimanapun juga, kita tidak bisa membiarkan Yuhao diusir. Meskipun aturan akademi sangat ketat, Yuhao menikmati perlakuan sebagai murid inti sebelum ini. Jika kami berdua bersikeras bahwa dia tinggal, akademi pasti harus mempertimbangkan pendapat kami. Zhou Yi tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi kekaguman setelah mendengarnya mengatakan ini. Wang Yan bahkan tidak tahu mengapa Huo Yuhao terlambat. Namun hal pertama yang dia lakukan adalah mencoba memikirkan cara untuk mencegah Huo Yuhao diusir. Dia telah melakukan ini tanpa bertanya apapun. Bahkan Zhou Yi merasa agak malu ketika dia membandingkan dirinya dengan Wang Yan dalam hal ini. Begitu dia melakukannya, dia tidak tahan untuk menyembunyikan kebenaran darinya lagi. Dia berbisik, "Guru Wang, apakah Anda tahu Yuhao mengambil kelas elektif di Departemen Alat Jiwa tahun lalu?" Wang Yan mengangguk dan menjawab, "Saya sadar. Namun, saya tidak yakin bagaimana studinya di sana." Zhou Yi berkata, "Nilainya sangat bagus. Bahkan, Fan Yu sudah menganggapnya sebagai muridnya. Fan Yu memutuskan untuk membawanya sebagai murid inti dari Seoul Tul Departemen. Jadi kamu tidak perlu khawatir, Yuhao tidak akan diusir." "Apa?" Lapangan Wang Yan segera naik saat dia berseru, "Bagaimana ini bisa terjadi?" Sebelumnya, ketika mereka baru saja berbisik satu sama lain, para siswa tidak dapat mendengar mereka. Namun, ketika Wang Yan mengangkat suaranya, dia menarik perhatian semua siswa. Wang Yan menyadari bahwa dia kehilangan kendali suaranya sejenak dan berkata, "Guru Zhou, mari kita bicara di luar." Dia dengan cepat meninggalkan ruang kelas begitu dia selesai berbicara. Zhou Yi menghela nafas. "Maaf, Guru Wang. Saya melakukan semua ini untuk suami saya. Yang bisa saya lakukan adalah tidak membohongi Anda." Ketika pikirannya mencapai titik ini, dia berbalik dan menatap siswa yang terkejut, lalu melanjutkan untuk mengikuti Wang Yan keluar dari ruang kelas. "Guru Zhou, apa yang terjadi? Kenapa saya tidak mendengar ini? Saya tahu bahwa Anda adalah istri Fan Yu, tapi jangan lupa bahwa Anda masih seorang guru untuk Departemen Jiwa Bela Diri. Ini tidak mungkin, itu benar-benar tidak mungkin. Saya tidak akan membiarkannya." Wang Yan agak gelisah. Zhou Yi menghela nafas, lalu berkata, "Guru Wang, tolong jangan terlalu marah. Tolong, dengarkan aku dulu. Di mata kami, Yuhao adalah murid yang sangat baik. Dia bahkan dapat digambarkan dengan kata-kata potensi tak terbatas. Namun, apakah petinggi akademi melihatnya seperti ini? Apakah itu Din Yan, Direktur Du,
atau bahkan Suan tua, yang Anda temukan untuk memeriksanya. Tidak ada dari mereka yang berpikir bahwa Yu Hao memiliki prospek masa depan yang cukup untuk berinvestasi. Dengan demikian, mereka menolak untuk memberinya posisi sebagai murid inti. Menurut Anda, pemikiran macam apa yang dia miliki? Dia adalah pemimpin tim dari tim yang memenangkan ujian siswa baru, namun dia bahkan tidak diberi posisi sebagai murid inti di Departemen Jiwa Marsial. Jika Anda seusia dengannya, dan hal yang sama terjadi pada Anda, apakah hati Anda akan damai? Saat mendengar pertanyaannya, Wang Yan langsung terdiam. Kata-kata Zhou Yi mungkin benar, tapi Direktur Du juga punya alasannya. Zhou Yi melanjutkan, jika hanya itu yang terjadi, itu tidak akan menjadi masalah yang terlalu besar. Dengan kami berdua merawatnya, saya yakin, dengan bakat dan ketekunan Yu Hao, dia pasti akan memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya di masa depan. Dalam beberapa tahun, dia masih bisa menjadi murid inti, dan bahkan mungkin murid halaman dalam. Namun, dia memutuskan untuk mempelajari alat jiwa. Saya telah mendengar dari suami saya bahwa penampilannya di Departemen Alat Jiwa hanya dapat digambarkan sebagai menakjubkan. Bakatnya bahkan berhasil menarik perhatian Din Qian. Faktanya, Dekan Qian secara pribadi telah menyetujui Huo Yuhao menjadi murid inti dari Departemen Alat Jiwa. Wang Yan masih agak cemas dan menjawab, itu tidak mungkin. Dia hanya berhubungan dengan Soul Tool Departemen 7 hingga 8 bulan, kan? Biasanya, hanya siswa kelas 4 atau lebih tinggi yang bisa menjadi murid inti dari Soul Tool Departemen. Selain beberapa siswa yang direkrut secara khusus oleh Soul Tool Departemen, tidak pernah ada pengecualian untuk ini. Yu Hao hanya pergi ke sana untuk belajar setelah sekolah, seberapa hebat pencapaiannya. Zhou Yi membiarkan napas lagi dan berkata, Wang Yan, kamu tahu kepribadian saya. Memang benar aku menyukai Fan Yu di hatiku, bagaimanapun, dia adalah laki-laki saya. Namun, apa yang Anda katakan benar, saya masih seorang guru dari Departemen Jiwa Marsial. Jika Departemen Jiwa Bela Diri kita telah cukup memperhatikan Yu Hao, aku tidak akan pernah menyetujui permintaan Fan Yu agar Yu Hao menjadi murid inti dari Departemen Alat Jiwa. Namun, apa yang telah dilakukan Departemen Marsial Jiwa kita kepadanya? Kami menghancurkan hati anak itu. Apakah Anda tahu seberapa keras Yu Hao bekerja? Setiap hari, di samping kelasnya, ia menghabiskan 2 jam belajar di Departemen Alat Jiwa, hujan atau cerah. Dengar, aku tidak akan berbohong padamu. Sebelum tahun sekolah berakhir tahun lalu, sebelum Yu Hao bahkan memiliki cincin jiwa keduanya, dia sudah berhasil menjadi insinyur jiwa kelas 2. Anda tahu betapa ketatnya Fan Yu, namun Fan Yu yang secara pribadi menilai dia sebagai insinyur jiwa kelas 2. Dia mencapai ini dalam 8 bulan. Bahkan di usia muda Yu Hao, ia hanya membutuhkan 8 bulan untuk menjadi insinyur jiwa kelas 2. Dia menetapkan rekor baru di dalam Soul Tool Departemen. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Departemen Alat Jiwa tidak akan terburu-buru untuk menerimanya sebagai murid inti dalam situasi seperti ini? Begitu dia mendengar ini, Wang Yan tiba-tiba menjadi terdiam. Departemen Jiwa Bela Diri adalah orang yang menolak untuk memberi Huo Yuhao posisi murid inti. Selain itu, Huo Yuhao telah menunjukkan bakat luar biasa di Departemen Alat Jiwa. Karena itu, alasan apa dia harus menghentikannya? Dia ingat dengan jelas kesedihan dan kekecewaan yang muncul di mata Huo Yuhao ketika dia menyadari bahwa dia belum diumumkan sebagai murid inti. Setelah berpikir kembali ke saat itu, dia tidak tahu bagaimana membantah kata-kata Zhou Yi. Pada saat inilah pula, di Pulau Sigat, 2 lelaki tua yang licik mendiskusikan topik yang sama. Qian Duo duduk di sofa kulit besar dan berkata kepada Yan Shaoze, yang saat ini berada di belakang meja besar, Yan tua. Anda dapat membayar saya kembali untuk taruhan yang hilang sekarang. Yan Shaoze meletakkan tangan di atas meja dan sedikit condong ke depan. Dia mengungkapkan ekspresi terkejut ketika dia berkata,
aku kalah taruhan melawanmu. Taruhan apa? Kenapa saya tidak ingat ini? Apa? Anda lupa? Mata Qian Duoduo tiba-tiba melebar. Oh Tian, apakah Anda masih memiliki wajah? Kamu terlalu berkulit tebal. Tahun lalu, selama ujian mahasiswa baru, kami bertaruh pada tim mana yang akan menang pada akhirnya. Apakah Anda lupa tentang bagaimana Anda kehilangan saya? Apakah Anda benar-benar percaya bahwa saya tidak akan membalikkan tempat ini untuk mengingatkan Anda? Yan Shaoze memandang ke arah Qian Duoduo, yang tampak seperti seseorang telah menginjak ekornya, dan berkata sambil tersenyum, baik-baik. Namun, apakah Anda benar-benar perlu secara pribadi datang ke sini untuk masalah sekecil ini? Saya sangat sibuk, jadi mengapa saya harus mengingat hal sepele seperti itu? Bicara, siswa mana dari Departemen Jiwa Marsial saya yang menarik perhatian Anda? Saya harus mengingatkan Anda, persetujuan kami adalah bahwa Anda tidak dapat mengambil murid inti. Murid-murid itu sangat berharga bagi dekan ini, jadi jangan berpikir tentang itu. Qian Duoduo duduk kembali di sofa dengan marah ketika dia melihat Yan Shaoze memenuhi taruhan dan berkata, selama Anda ingat. Anda pelit. Jika saya benar-benar mencoba untuk mengambil murid inti dari Anda, tidakkah Anda akan melawan saya sampai mati? Jangan khawatir, ini hanya siswa biasa. Yan Shaoze tiba-tiba menjadi lebih waspada. Qian Duoduo yang lebih cuek bertindak, orang asing yang dia rasakan. Paut Qian, jangan gunakan nama panggilan Anda untuk menggambarkan saya. Saya pasti tidak pelit seperti Anda. Departemen alat jiwa Anda memiliki begitu banyak uang, namun Anda masih belum lupa untuk mengeksploitasi saya. Katakan padaku, siapa yang kamu temukan dengan mata ahlimu? Qian Duoduo tampak tak berdaya ketika berkata, apa maksudmu temukan dengan mata ahlimu? Ketika Anda mengatakannya seperti ini, saya merasa agak tertekan. Ini adalah masalah internal Departemen Jiwa Bela Diri Anda, tetapi tampaknya saya harus menggunakan taruhan ini yang akhirnya saya menangkan melawan Anda. Sepertinya aku kehilangan waktu besar kali ini. Oh, ketika dia mendengar Qian Duoduo mengatakan ini, Yan Shaoze menjadi agak tertarik dan bertanya, apa yang terjadi? Qian Duoduo menjawab, Anda tahu Zhou Yi dari Departemen Jiwa Bela Diri Anda. Gadis itu yang selalu membuat dirinya terlihat seperti wanita tua. Dia adalah istri Fan Yu, dan ada seorang siswa di kelasnya yang dia sukai yang terlambat mendaftar untuk kelasnya. Menurut aturan akademi, siswa itu biasanya akan dikeluarkan. Anda tahu kepribadian menyebalkan Du Weilun, dia memperlakukan peraturan akademi seolah-olah mereka adalah ayahnya, jadi tidak mungkin membahas masalah ini dengannya. Zhou Yi, gadis itu, pulang ke rumah tadi malam dan mengeluh tentang hal itu. Fan Yu awalnya tidak berniat menangani masalah ini, tetapi dia tidak bisa menangani kenyataan bahwa istrinya tidak akan membiarkannya tidur di tempat tidurnya sendiri. Karena itu, dia mendatangi saya. Dia ingin aku menggunakan taruhan yang aku menangkan melawanmu untuk membawa anak itu dan menjadikannya murid inti Departemen Alat Jiwa kami. Anda tahu bahwa Fan Yu adalah kandidat untuk menjadi dekan berikutnya, dan karena itu, saya tidak bisa mengabaikan permintaannya. Bagaimanapun, karena sudah lama sejak saya memenangkan taruhan kami, jika saya tidak membuat Anda membayar sekarang, Anda benar-benar mungkin tidak dapat bermain di masa depan. Itu sebabnya saya datang. Yan Shaoze memandang ke arah Qian Duoduo dengan ekspresi bingung. Siswa yang terlambat sudah cukup bagimu dan Fan Yu untuk membuat keributan seperti itu. Siapa nama siswa ini? Qian Duoduo dengan tulus menjawab, namanya adalah Huo Yuhao. Mata Yan Shaoze berkedip. Sepertinya aku ingat nama itu. Qian Duoduo tersenyum licik. Dia anak nakal dari tim juara penilaian mahasiswa tahun lalu. Teman satu timnya adalah murid inti sekarang, dan dia satu-satunya yang bukan karena cincin jiwanya 10 tahun. Ketika Fan Yu datang mencari saya sekarang, saya merasa bahwa dia agak tidak layak menjadi murid inti. Namun, setelah aku memikirkannya,
bocah ini masih membantuku mengalahkanmu dalam pertaruhan. Mengalahkanmu dalam taruhan tidak mudah untuk ayah ini. Jika saya dapat melihat anak ini di departemen alat jiwa saya akan ingat bagaimana saya mengalahkan Anda. Itu akan terasa sangat enak. Jadi, dengan enggan saya setuju. Saya hanya datang untuk menyapa Anda. Saya tidak peduli dengan spesifikasi acara ini, saya akan membiarkan Fan Yu menanganinya. Terserahlah, aku akan kembali. Saya masih memiliki banyak hal untuk dilakukan. Dengan itu, dia berdiri dan pergi, menamparkan pantatnya saat dia melakukannya. Yan Shaoze menggunakan matanya untuk mengikuti Qian Duoduo saat dia pergi, dalam hati merasa ada sesuatu yang tidak benar. Mengambil alat jiwa berjenis mikrofon dari mejanya, ia menekan tombol dan menuangkan kekuatan jiwanya ke dalamnya. Weilun, Yan Shaoze berbicara dengan suara rendah. Suara Du Weilun terdengar dari telepon, Din Yan, ini aku. Yan Shaoze berkata, bantu aku memeriksa sesuatu. Apakah ada siswa bernama Huo Yuhao yang mendaftar terlambat? Agak heran, Du Weilun berkata, sungguh suatu kebetulan. Ada beberapa siswa yang baru saja mengajukan keluhan kepada saya, mengatakan bahwa Huo Yuhao ini memasuki ruang kelas dengan cara muluk-muluk meskipun ia datang terlambat. Saya baru saja akan mengurus masalah ini. Yan Shaoze berkata, katakan apa yang Anda ketahui tentang Huo Yuhao ini. Seperti apa bakatnya? Du Weilun berkata, dia memiliki sedikit bakat. Tahun lalu, dia adalah salah satu juara penilaian mahasiswa baru, bersama dengan Wang Dong dan Xiao Xiao. Jiwa bela dirinya disebut mata roh, dan keterampilan jiwanya harus serupa dengan serangan spiritual. Kemampuannya dapat dianggap biasa, tetapi ia memiliki tanda-tanda memiliki jiwa tubuh. Karena dia adalah salah satu juara penilaian mahasiswa baru, dia dapat menikmati perlakuan sementara dari seorang murid inti tahun lalu. Namun, itu sudah ditarik darinya tahun ini. Keterlambatannya telah melanggar aturan akademi, jadi dia akan dikeluarkan. Yan Shaoze berkata, jika ingatanku benar, dia hanya memiliki cincin jiwa 10 tahun. Apakah saya benar? Du Weilun berkata, benar. Dia bisa masuk akademi karena Sekte Tang secara khusus mengundangnya, dan bukan karena dia bisa lulus ujian masuk. Kabarnya, kekuatan jiwanya hanya di peringkat 13 ketika ia memasuki akademi. Saat ini, tidak jelas apakah dia mencapai peringkat 20. Sangat mungkin bahwa dia belum mencapai itu. Dan jika itu masalahnya, dia tetap akan diusir. Adapun jiwa tubuhnya, Wang Yan pergi ke Penatua Xuan, yang secara pribadi memeriksa siswa ini. Pada akhirnya, Penatua Xuan sangat kecewa. Dia berkata bahwa siswa ini tidak memiliki bakat, dan bahwa dia tidak pantas untuk berkultivasi. Setelah itu, siswa ini dapat mengungkapkan keterampilan fusi dengan Wang Dong selama penilaian mahasiswa baru, ini adalah satu-satunya kekuatannya. Karena ini, Wang Yan pergi ke Penatua Xuan lagi. Setelah melihatnya lagi, Penatua Xuan memverifikasi bahwa tidak ada kesempatan dia dapat membangkitkan jiwa tubuhnya. Setelah itu, kami tidak terlalu memperhatikan siswa ini. Kata Heraing Du Weilun, Yan Shaoze segera mengungkapkan sedikit senyum. Kemampuan Du Weilun masih layak untuk dikenali. Huo Yuhao adalah siswa biasa, tetapi ia dapat segera berbicara tentang kemampuannya selain beberapa pengalamannya setelah memasuki akademi. Dia benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi direktur studi. Baiklah, kalau begitu mari kita lakukan dengan cara ini. Anda tidak perlu mengurus masalah ini lagi. Sebelumnya, Qian Duoduo datang untuk berbicara dengan saya. Dia ingin menggunakan waktu itu aku kalah darinya untuk membawa murid bernama Huo Yuhao ini ke jiwa alat jiwa. Seharusnya, Zoe meminta ini dari Fan Yu, yang kemudian membawanya bersamanya. Karena siswa ini sangat biasa, mari kita berikan dia ke Soul Tool Departemen. Saya bisa menghentikan Qian Duoduo dari mengganggu saya tentang hal ini. Qian Duoduo ingin murid darimu. Ini benar-benar agak aneh.
Mengapa kita tidak menunggu sampai tes kemajuan untuk memverifikasi kemampuannya? Du Weilun bertanya dengan hati-hati. Yan Shaoze berkata, terserahlah. Sulit untuk mengatakan apakah dia bahkan akan dapat lulus ujian kemajuan. Bahkan jika dia memiliki kekuatan Soul Grandmaster 2 cincin, dengan atribut spiritualnya, keterampilan jiwa keduanya tidak akan terlalu kuat. Cincin jiwa pertamanya hanya 10 tahun, jadi dia tidak layak dilatih. Mari kita beri dia pada Qian Duoduo untuk menghentikannya dari mengomelku lain kali. Departemen Jiwa Marsial kami harus menunjukkan sedikit kebesaran hati. Ayo lakukan seperti ini. Ya, Din, jawab Du Weilun, dan keduanya secara bersamaan menutup telepon. Sama seperti Yan Shaoze tidak terlalu mementingkan Huo Yuhao, Du Weilun juga tidak. Ada banyak jenius luar biasa di Akademi Shrek, dan kemampuan yang Huo Yuhao ungkapkan di permukaan tidak cukup untuk menarik perhatian mereka. Namun, mereka tidak tahu bahwa Qian Duoduo segera meledak tertawa setelah meninggalkan Pulau Laut Dewa untuk kembali ke halaman luar Departemen Alat Jiwa. Ekspresi senang memenuhi wajahnya, sedemikian rupa sehingga bahkan melebihi ekspresi yang dia tunjukkan ketika dia mengalahkan Yan Shaoze dalam taruhan mereka sebelumnya. Yan tua, aku benar-benar merasa tidak enak untukmu, Anda telah ditipu lagi. Saya tidak berpikir bahwa Departemen Alat Jiwa saya benar-benar akan memiliki hari ketika kita akan mendapatkan siswa yang berjiwa kembar. Huo Yuhao ini benar-benar bintang keberuntungan saya, dia mengizinkan saya untuk mengambil keuntungan dari Old Tian lagi. Dia membutuhkan 8 bulan untuk menjadi insinyur jiwa kelas 2, memiliki jiwa bela diri kembar, dan Ais Jade Scorpion, yang berada di puncak atribut es. Kesempurnaan. Wahahaha. Huo Yuhao tidak tahu bahwa ia telah berdalih oleh Departemen Alat Jiwa dan Departemen Jiwa Bela Diri. Pada saat ini, dia serius mendengarkan Zhou Yi menjelaskan aturan tes kemajuan. Selain siswa baru yang baru saja masuk akademi, ujian kemajuan sangat penting bagi setiap siswa di halaman luar. Jika mereka tidak bisa melewatinya, mereka harus mengepak tas mereka dan pergi. Bahkan murid inti tidak terkecuali untuk ini. Secara alami, situasi seorang murid inti gagal lulus ujian kemajuan tidak pernah terjadi di masa lalu. Zhou Yi berdiri di belakang podium saat dia berbicara, tes kemajuan untuk siswa kelas 1 memasuki tahun 2 relatif mudah. Jika dibandingkan dengan tes kemajuan yang dimiliki kelompok tahun atas, tes Anda jauh lebih sederhana. Tes yang akan kami lakukan identik dengan tes kelas 2. Sedangkan untuk kelas 3 dan 4, mereka akan memiliki tes yang berbeda karena kekuatan jiwa bela diri mereka. Tes kita akan diadakan di area Duel Beast Academy. Saya yakin banyak dari Anda masih tidak tahu di mana itu. Sekarang, saya akan memberitahu kalian di mana itu. Beast Dueling Area berada di selatan Soul Dueling Area, di dalam dinding abu-abu yang tinggi seperti kastil. Bell Dueling Area berisi banyak binatang jiwa dengan peringkat berbeda yang telah ditangkap oleh Akademi selama bertahun-tahun. Ini khusus dalam membantu kelompok tahun atas berkultivasi. Jika Anda dapat memasuki tahun 4 di masa depan, Anda akan dapat melatih diri Anda di area Duel Beast. Kelas pertarungan langsung yang diadakan di sana akan menjadi ujian paling penting yang kalian akan lakukan demi pencapaian masa depanmu. Untuk tes kemajuan kali ini, kamu harus bertarung melawan binatang buas di area Duel Beast. Pada saat yang sama, Anda juga akan dapat memilih jiwa binatang yang akan Anda lawan. Beast Soul yang berbeda akan memiliki poin yang berbeda ditugaskan untuk mereka, dan semakin kuat Soul Beast yang Anda tantang, semakin tinggi kemungkinan Anda akan bisa mendapatkan skor tinggi dalam ujian. Tes ini akan dinilai oleh para guru dari kelompok tahun atas Departemen Jiwa Marsial. Itu akan memiliki skor maksimum 100, dan orang-orang yang bisa mendapatkan lebih dari 60 poin akan dapat lulus ujian kemajuan. Sekarang, aku punya beberapa hal yang ingin aku peringatkan kalian. Nomor 1, jangan terlalu berhati-hati. Jika binatang buas yang Anda pilih terlalu lemah,
Anda mungkin tidak bisa lulus bahkan jika Anda mampu mengalahkannya. Nomor 2, jangan terlalu terburu-buru. Jika binatang buas yang kamu pilih terlalu kuat, jika sang pengawas tidak bisa tiba tepat waktu untuk menyelamatkanmu selama pertarungan, maka dengan itu, cahaya dingin berkedip melalui mata Zhou Yi, menyebabkan para siswa yang hadir merasakan getaran di punggung mereka. Mereka semua pernah melihat Beast Soul di masa lalu, tetapi tidak semua orang pernah menghadapi Soul Beast dalam pertempuran tunggal. Mereka masih muda, dan praktis semua dari mereka mendapat bantuan dari guru-guru mereka ketika mereka mendapatkan cincin jiwa mereka. Seorang ajaib seperti Huo Yuhao, yang telah mendapatkan cincinnya dengan kekuatannya sendiri, tidak bisa dilihat di mana-mana. Nomor 3, kamu harus ingat bahwa kalah dalam pertarungan tidak secara otomatis menghilangkanmu. Jika jiwa binatang yang Anda lawan cukup kuat, dan kinerja Anda selama pertempuran layak dipuji, skor akhir Anda mungkin tidak selalu rendah. Lebih jauh, standar yang dibutuhkan untuk tipe Soul Master tipe kontrol dan tipe serangan berbeda. Selama tes 1v1 seperti ini, Master jiwa tipe serangan akan memiliki persyaratan lebih tinggi. Tujuan Anda adalah mengalahkan jiwa binatang yang Anda tantang. Di sisi lain, Master jiwa tipe kontrol akan bertujuan untuk mengendalikan makhluk jiwa. Berapa lama Anda bisa terus berjuang akan menentukan berapa banyak tanda yang Anda dapatkan. Huo Yuhao mendengarkan dengan sangat serius, dia harus mendengarkan dengan serius. Bagaimanapun, mereka telah bertaruh melawan Dai Huabin. Taruhan-taruhan ini adalah untuk pihak yang kalah untuk bersujud dan mengakui bahwa mereka salah. Meskipun ini hanya melibatkan masalah tatap muka dengan orang lain, ini memiliki arti yang sama sekali berbeda baginya. Jika dia bisa membuat Dai Huabin berlutut di depannya dan bersujud, itu setara dengan dia telah menyelesaikan bagian kecil dari balas dendamnya. Karena itu, ia harus memenangkan taruhan ini apapun yang terjadi. Tepat pada saat ini, suara mengetuk pintu yang tiba-tiba terdengar. Biasanya, gangguan tidak akan terjadi selama waktu kelas kecuali jika akademi memiliki pengaturan khusus tertentu. Wang Yan dan Zhou Yi tertegun. Wang Yan, yang berdiri di dekat pintu, berbalik untuk membukanya. Seorang guru berdiri di luar kelas. Dia adalah orang yang sangat asing bagi para siswa, dan bahkan Huo Yuhao tidak tahu bahwa guru inilah yang memberinya jiwa hukum rahasia. Benar, guru yang datang adalah guru Mu Jin yang kalah taruhan melawan Zhou Yi. Selain itu, ada dua guru yang bertanggung jawab atas departemen pengajaran berdiri di belakangnya. Wajah Zhou Yi tenggelam. Gurumu, mengapa kamu tidak mengajar di kelas 2? Apa yang Anda coba lakukan dengan datang ke kelas 1 kami? Tidak diketahui apakah dia sengaja mengatur dirinya melawan Zhou Yi, tapi setelah Zhou Yi menjadi guru yang bertanggung jawab atas kelas 1 kelas 1, Mu Jin menjadi guru yang bertanggung jawab atas kelas 2. Mu Jin tertawa acuh tak acuh. Aku pernah mendengar bahwa ada seorang siswa dari kelasmu yang datang terlambat, tetapi masih masuk untuk kelas. Saya khusus datang untuk melihat siapa orang itu. Saya tidak datang untuk menemukan Anda, dua guru dari departemen pengajaran inilah yang mencari Anda. Sebuah cahaya dingin berkedip melalui mata Zhou Yi saat dia berjalan menuju pintu. Dua guru dari departemen pengajaran sudah berjalan ke kelas, dan guru pria paruh baya di sebelah kiri berkata, Guru Zhou, Guru Wang, kami menerima laporan siswa. Seorang siswa bernama Huo Yuhao dari kelas Anda tidak berhasil mendaftar kemarin, tetapi ia muncul di kelas hari ini. Kalian berdua harus tahu aturan akademi juga. Kami sekarang harus membawa murid ini pergi dan menangani prosedur kepergiannya. Wang Yan memandang ke arah Zhou Yi, yang tertawa dengan acuh tak acuh. Guru Li, Guru Lu, apa yang Anda katakan memang benar adanya. Namun, siswa ini, Huo Yuhao, adalah murid inti dari Departemen Alat Jiwa. Meskipun dia melaporkan terlambat, dia menyelesaikan tugas yang ditugaskan kepadanya oleh Departemen Alat Jiwa. Departemen Alat Jiwa akan menjelaskan masalah ini kepada Anda.
Dua guru dari Departemen Pengajaran Tertegun. Seorang murid inti dari Departemen Alat Jiwa. Guru Lu bertanya dengan tidak percaya. Mu Jin sudah gatal untuk menyela. Zoe, jika kamu akan mengarang alasan, setidaknya buat yang realistis. Sejak kapan akademi kita memiliki murid inti dari Departemen Alat Jiwa yang baru menjadi siswa kelas 1? Siapa yang tidak tahu bahwa Departemen Alat Jiwa hanya menerima murid inti setelah mereka menyelesaikan tes kemajuan tahun 3 mereka di Departemen Jiwa Marsial? Kamu pikir siapa yang membodohi alasan seperti itu? Dua guru dari Departemen Pengajaran tertegun sebentar. Guru Lu kemudian berbalik ke Mu Jin dan berkata, "Gurumu, kami akan mengurus masalah ini. Kamu harus kembali ke kelas 2 dan menjaga murid-muridmu." Alasan Zoe begitu tak terbayangkan sehingga mereka benar-benar mencurigainya sebagai kebenaran. Pada saat yang sama, memiliki Mu Jin mengipasi kobaran konflik jelas akan merusak kerukunan antar guru. Mu Jin mendengus kesal. Aku berharap akademi akan memberitahuku tentang hasilnya setelah semuanya telah diselesaikan. Aku akan memberitahumu hasilnya sekarang. Huo Yuhao adalah murid saya dan dia juga murid inti dari Departemen Alat Jiwa. Seorang tokoh tinggi muncul di pintu kelas, itu adalah Fan Yu yang bahkan disertai oleh Direktur Du Weilun. Direktur, kedua guru dari Departemen Pengajaran buru-buru menyapa Du Weilun. Du Weilun memasuki ruang kelas dan berbicara dengan suara khusyuk, dengan persetujuan baik Dekan Yan Shaoze dan Dekan Qian Duoduo, Huo Yuhao tidak akan lagi menjadi murid inti sementara. Sebaliknya, dia sekarang akan secara formal mengambil peran sebagai murid inti dari Departemen Alat Jiwa. Alasan keterlambatannya adalah karena tugas yang diberikan kepadanya oleh guru Fan Yu. Karenanya, hal ini disimpulkan di sini. Huo Yuhao akan tetap berada di kelas 1 dan terus mempelajari berbagai jenis pengetahuan dasar di Departemen Jiwa Bela Diri hingga tahun 3, di mana ia akan pindah ke Departemen Alat Jiwa. Setelah mendengar pengumuman Du Weilun, para guru lainnya tetap diam. Mata Mu Jin dipenuhi dengan tatapan tidak percaya. Dari sudut pandangnya, bahkan jika Fan Yu ingin membantu Zoe keluar, dia tidak akan pernah menggunakan metode seperti ini. Selanjutnya, dia benar-benar berhasil meyakinkan Du Weilun. Tidak, ini tidak mungkin benar. Direktur Du, yang mana dari kualifikasi untuk menjadi murid inti dari Departemen Alat Jiwa yang bertemu Huo Yuhao. Menjadi murid inti dari Departemen Alat Jiwa membutuhkan seseorang untuk menjadi sangat berbakat dan berpengalaman dalam berbagai aspek penciptaan alat jiwa. Kata Mu Jin, tidak mau menyerah. Fan Yu mendengus dingin, lalu berteriak, "Huo Yuhao, berdiri dan datang ke sini." Huo Yuhao segera berdiri dan melangkah maju. Meskipun dia bingung mengapa Mu Jin menargetkannya, dia tidak gugup sedikit pun ketika menghadapi begitu banyak guru. Sebaliknya, dia merasa hangat di dalam hatinya. Zoe, Wang Yan, dan Fan Yu semua melindunginya, menyebabkannya dipenuhi dengan kepercayaan diri. Fan Yu membalik pergelangan tangannya, menyebabkan lencana biru segi 8 muncul di telapak tangannya. Lencana itu memiliki 2 bintang mirip berlian yang tertanam di dalamnya. Huo Yuhao telah belajar seni menciptakan alat jiwa di bawahku sejak penilaian mahasiswa baru berakhir. Setelah 8 bulan, dia bisa lulus ujian yang diperlukan untuk menjadi insinyur jiwa kelas 2 di bawah bimbingan saya. Sesuai dengan status akademi dalam dunia insinyur jiwa, saya meminta bantuan wakil Dekan Qian Duoduo dari Departemen Alat Jiwa. Dengan konfirmasinya, saya menghadiahkannya lencana insinyur jiwa kelas 2. Yang dibutuhkannya adalah 8 bulan waktu untuk maju dari seorang guru jiwa biasa menjadi seorang insinyur jiwa kelas 2. Tingkat bakat ini telah menciptakan sejarah dalam Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek. Jadi, bagaimana mungkin kita tidak menerima dia sebagai murid inti? Pada saat ini, bahkan Du Weilun tercengang. Dia belum tahu apa-apa tentang keterlibatan Huo Yuhao di Departemen Alat Jiwa. Dia hanya butuh 8 bulan untuk menjadi insinyur jiwa kelas 2.
Bahkan kata jenius tidak cukup untuk menggambarkan tingkat bakat ini. Bagaimanapun, Huo Yuhao baru berusia 12 tahun. Bahkan di Kekaisaran Sunmun, yang sangat menghargai insinyur jiwa, seorang insinyur jiwa kelas 2 yang berusia 12 tahun adalah eksistensi yang sangat langka. Bagaimana ini mungkin? Namun, sudah terlambat baginya untuk mencoba menghentikan Departemen Alat Jiwa dari mengambil Huo Yuhao sebagai murid inti. Mereka baru saja mengumumkannya kepada dunia. Du Weilun yakin bahwa Fan Yu tidak mungkin mengada-ada semuanya. Tapi semakin dia mempercayai cerita ini, semakin dia merasa tertekan. Dia hanya bisa menghibur dirinya sendiri dengan fakta bahwa Huo Yuhao hanya berbakat dalam hal alat jiwa. Tidak heran Din Qian secara pribadi pergi untuk menjemput Din Yan, sebenarnya ada bayangan seperti ini. Suatu kesalahan, mereka telah membuat kesalahan besar. Jika mereka tahu tentang ini sebelumnya, mereka akan memberitahu Din Yan tentang hal itu sebelumnya. Bahkan jika dia masih setuju untuk Huo Yuhao menjadi murid inti dari Departemen Alat Jiwa, dia mungkin setidaknya bisa mendapatkan beberapa keuntungan lagi dari Din Qian. Bahkan jika Departemen Jiwa Bela Diri Akademi Shrek memiliki status yang jauh melebihi dari Departemen Alat Jiwa, keadaan keuangan mereka sangat menyedihkan. Seringkali, Departemen Jiwa Marsial harus bergantung pada Departemen Alat Jiwa untuk meningkatkan dana yang mereka dapatkan. Zhou Yi dengan dingin menyapu matanya ke arah Mu Jin, Direktur Du. Mu Jin adalah guru yang bertanggung jawab di kelas 2, tetapi meskipun demikian dia telah datang ke kelas 1 saya untuk menimbulkan masalah. Sepertinya ini tidak pantas. Du Weilun segera bangun dari penyesalannya. Karena situasinya sudah mencapai titik ini, tidak ada gunanya lagi untuk penyesalan. Dia berbicara dengan suara serius, "Gurumu, segera kembali ke kelasmu. Anda tidak akan menerima peringatan kedua." Mu Jin menatap Zhou Yi dengan penuh kebencian, lalu melirik Fan Yu yang tanpa ekspresi sebelum akhirnya menginjak kakinya dan pergi. Zhou Yi berkata dengan acuh tak acuh, "Direktur Du, sejujurnya aku merasa bahwa sikap gurumu tidak terlalu cocok untuk guru yang bertanggung jawab atas kelas. Kami tidak ingin dia menyia-nyiakan waktu para siswa berprestasi itu." Du Weilun mengerutkan alisnya, "Ini masalah yang harus diputuskan oleh akademi. Oke, Anda bisa melanjutkan dengan kelas Anda. Tes kemajuan akan dimulai pada sore hari, dan saya akan secara pribadi menghadiri dan mengamati bagaimana ujian berlangsung untuk tahun Anda 2. Dengan itu, ia mengangguk ke arah Fan Yu dan pergi bersama dengan dua guru dari Departemen Pengajaran. Fan Yu menepuk bahu Huo Yuhao sebelum mengikuti Du Weilun. Dia akhirnya bisa mengumumkan bahwa Huo Yuhao adalah murid inti, dan dia bahkan melakukan ini dengan persetujuan Dekan Yan Shaoze. Masalah ini sudah diselesaikan dan sekarang Departemen Jiwa Bela Diri tidak bisa mengingkari kata-kata mereka bahkan jika mereka mau. Setelah meninggalkan kelas, sedikit senyum tipis muncul di sudut mulut Fan Yu. Bahkan jika Soltul Departemen tidak dapat meningkatkan kejayaan di generasinya, itu pasti akan mampu melakukannya di generasi Huo Yuhao dan Hekaitu. Di bawah tatapan terpesona para siswa lain, Huo Yuhao duduk kembali di kursi asalnya. Selain Xiao Xiao dan Wang Dong, yang sudah tahu sebelumnya, acara hari ini telah mengejutkan seluruh kelas. Setelah belajar bersama selama setahun, semua orang tahu bahwa Huo Yuhao adalah seorang yatim piatu yang tidak memiliki latar belakang untuk diandalkan. Namun, sepertinya dia telah diperlakukan dengan murah hati oleh semua orang sejak dia memasuki Akademi Shrek. Pertama, Zhou Yi tidak ragu untuk mengusir dua murid inti untuknya. Kali ini, Departemen Alat Jiwa telah membawanya sebagai murid inti dan bahkan memberinya lencana insinyur jiwa kelas 2. Hanya dengan kualifikasi sebagai insinyur jiwa kelas 2, Huo Yuhao akan dapat dipekerjakan dengan gaji yang besar di negara manapun di benua itu. Insinyur jiwa adalah bakat yang sangat dibutuhkan oleh setiap negara, sedemikian rupa sehingga mereka dapat disebut sebagai sumber daya strategis. Apa? Insinyur jiwa kelas 2? Yan Shaoze memandang Du Weilun dengan tidak percaya.
Berbagai pikiran melintas di benaknya dan dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan alisnya sejenak. Setelah meninggalkan kelas 1, Du Weilun segera bergegas kembali untuk melapor kepadanya. Sialan, kami ditipu. Kami ditipu oleh bajingan tua Qian Duoduo. Yan Shaoze memukul meja dengan kasar, ekspresi penyesalan di wajahnya. Du Weilun berkata, Din Yan, itu tidak serius. Jika anak itu Huo Yuhao satu-satunya yang berbakat di bidang alat jiwa, memungkinkannya untuk menjadi murid inti dari Departemen Alat Jiwa dapat dianggap memanfaatkan sepenuhnya sumber daya kita. Yan Shaoze melambaikan tangannya. Tidak, itu tidak sesederhana itu. Anda telah melupakan sesuatu, jika itu seperti yang Anda katakan, mengapa Departemen Alat Jiwa akan sangat tidak sabar untuk membawanya? Akan baik-baik saja bagi mereka untuk hanya mengumumkan bahwa mereka membawanya sebagai murid inti pada saat ia mencapai tahun 4. Seorang siswa yang luar biasa di bidang pembuatan alat jiwa pasti tidak akan menarik perhatian kita. Adapun mengapa dia terlambat kali ini, Zhou Yi dan Fan Yu bisa menemukan alasan lain untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, Qian Duoduo secara pribadi datang untuk menangani masalah ini dengan saya, dan dia bahkan menggunakan taruhan yang saya kalah darinya terakhir kali. Apakah kamu tidak menyadari apa artinya ini? Du Weilun tercengang juga. Anda mengatakan bahwa, selain poin kuat yang sangat dihargai Departemen Jiwa Alat, dia juga memiliki beberapa area yang kita nilai dari Departemen Jiwa Marsial. Yan Shaoze mengangguk, itu pasti masalahnya. Kalau tidak, Qian Duoduo tidak akan datang untuk mencari saya langsung. Tidak heran saya merasa ada yang salah. Saya tidak berpikir bahwa saya akan ditentang oleh pelit itu. Du Weilun tersenyum pahit. Din, masalahnya sudah selesai dan membersihkan. Departemen Alat Jiwa telah mengumumkan bahwa dia adalah salah satu murid inti mereka, jadi kita hanya bisa mengakui itu. Pada akhirnya, dia hanya seorang siswa tunggal. Ada banyak bakat luar biasa di antara generasi mereka, jadi kita harus memberi sedikit perhatian lebih di masa depan agar tidak dimanfaatkan oleh Soltul Departemen. Yuk, Yan Shaoze mengangguk, mari kita lakukan dengan cara ini. Sore ini, berpartisipasi dalam keseluruhan tes kemajuan mereka. Selain memeriksa beberapa murid inti, berikan perhatian khusus pada Huo Yuhao ini. Jika dia benar-benar tampil luar biasa, beritahu saya segera. Benar, kita tidak bisa mengingkari kesepakatan kita dengan cara biasa, tetapi bagaimana jika anak ini mengingkari dirinya sendiri dan memilih untuk meninggalkan Soltul Departemen? Dengan itu, Yan Shaoze tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan sedikit senyum licik di wajahnya. Saya tidak bisa langsung menerimanya sebagai murid inti, tetapi bagaimana jika dia mengambil inisiatif untuk meminta itu dari kami? Maka itu cerita yang berbeda. Hal ini bukanlah sesuatu yang sepenuhnya tidak dapat dimanipulasi. Untuk sekali, kelas sore berakhir sebelum bel berbunyi. Setelah menjelaskan berbagai topik penting mengenai ujian kemajuan sore itu, Zhou Yi membubarkan kelas. Ini adalah untuk memungkinkan mereka untuk kembali dan mempersiapkan, menyesuaikan kondisi tubuh mereka ke kondisi paling optimal demi mengikuti tes mereka di area duel bis pada sore hari. Menempatkan lencana seorang insinyur jiwa kelas 2 di bajunya, Huo Yuhao tidak bisa tidak merasakan perasaan sukses yang kuat di dalam hatinya. Pengerjaan lencana biru, segi 8 sangat indah, dan 2 berlian yang tertanam di atasnya bahkan lebih cemerlang. Berhenti memamerkannya tanpa malu-malu. Wang Dong tidak bisa menahannya untuk menggodanya, kau menyeringai dari telinga ke telinga. Huo Yuhao terkekeh, seharusnya, memiliki benda ini dianggap sama dengan menerima persetujuan asosiasi teknik jiwa. Anda akan bisa mendapatkan pekerjaan yang layak kemanapun Anda pergi dengan ini. Paling tidak, saya tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian di masa depan. Wang Dong dengan sedih berkata, lihat saja seberapa banyak kamu menyombongkan diri. Ayo kembali dan berkultivasi sekarang. Huo Yuhao memiliki ekspresi kagum di wajahnya. Apakah matahari terbit dari barat? Kapan Anda menjadi pekerja keras ini?
Wang Dong mendengus, aku selalu pekerja keras, oke.